Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Ulumiyah, kita akan kembali melanjutkan materi PKN, masih dalam materi tentang norma ya. Masih dalam materi tentang norma. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sanksi dan ganjaran apabila kita melanggar atau melaksanakan norma. Sudah kalian pelajari bahwa sanksi dari melanggar norma agama adalah berdosa. Sebaliknya, ketika kita melakukan norma agama, maka kita akan mendapatkan pahala. Kemudian ketika kita melanggar norma hukum, maka sanksinya adalah pidana, penjara, atau denda. Sedangkan ketika kita melaksanakan norma hukum, maka kita akan merasakan hidup tentram karena hidup sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ketika kita melanggar norma kesusilaan, maka ganjarannya adalah hati merasa senang ya, hati merasa senang, hati merasa nyaman, karena hati nurani kita, apa yang menjadi bisikan hati nurani dilaksanakan oleh kita. Kemudian ketika kita melanggar norma kesusilaan, tentu pelanggarannya adalah kita akan merasa bersalah. Kemudian norma kesopanan, ketika kita melanggar kesopanan, norma kesopanan, maka sanksinya adalah kita akan dicemooh oleh masyarakat. Sebaliknya, ketika kita melaksanakan atau menunaikan mengikuti norma kesopanan, maka ganjarannya adalah kita mendapatkan pujian atau mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Sedangkan adat istiadat, ketika kita melanggar norma adat istiadat ya, maka sanksinya adalah akan menjadi pergunjingan oleh masyarakat. Contoh misalkan pertemuan kemarin saya contohkan, ketika adatnya bulan Muharram, Suro, masyarakat Jawa tidak mempercayai pamali ketika menggelar acara hajatan. Tetapi ada satu masyarakat, satu warga, satu masyarakat yang melaksanakan hajatan di bulan Suro, maka konsekuensi logisnya dia akan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Ya, si A itu di bulan Suro malah menyunatkan anaknya misalkan dan menggelar hajatan dan sebagainya. Ini adalah contoh norma-norma pelanggaran dan sanksi dan ganjaran atas pelanggaran atau pelaksanaan norma. Nah, sebenarnya fungsi norma apa? Ini kita kembali mempertegas. Fungsi norma di tengah masyarakat itu sebenarnya apa? Secara umum ada 3 fungsi norma. Ya, kenapa norma itu ada? Kenapa norma itu diciptakan? Fungsinya 3 secara umum. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Ya, sebagai pedoman dalam bertingkah laku, itu fungsi pertama dari norma. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya begini. Norma itu mengatur tingkah laku manusia. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu diatur dalam norma. Contoh misalkan dalam makan, norma dalam makan. Kalau kita makan di sebuah resto terbuka bareng dengan orang banyak, maka normanya adalah kita harus memegang garpu di tangan kiri dan sendok di tangan kanan. Dan garpu, sendok serta piring yang kita gunakan tidak boleh gemelontang atau bunyi kring tang tong begitu, tidak boleh. Itu adalah norma. Oke. Misalkan norma atau tingkah laku yang berhubungan laki-laki misalkan umumnya, atau laki-laki itu harus bekerja ya. Laki-laki itu harus atau begini, laki-laki itu kalau menaiki sepeda motor, maka dia harus sebagai pengendara, bukan pembonceng. Yang membonceng adalah perempuan, itu umumnya tingkah lakunya. Nah, Ini adalah aturan dalam berkendara. Contoh lain misalkan
tingkah laku berkaitan dengan tingkah laku. Misalkan ketika kita mau bertamu, maka kita datang ke rumah, maka kita tidak boleh serta-merta langsung masuk, duduk di ruang tamu, kemudian memanggil-manggil yang pemilik rumah atau yang kita tamu. Tidak begitu, tetapi ada normanya. Tingkah lakunya bagaimana? Tingkah laku dalam bertamu bagaimana? Kita mengetuk pintu, mengucapkan salam, kemudian ditemui orang, dipersilakan masuk, baru kita duduk. Tidak boleh kita duduk baru kita mengucapkan salam. Sudah duduk di dalam rumah baru kita mengucapkan salam. Nah, ini pelanggaran atas tingkah laku, norma ya. Fungsi tingkah laku, pelanggaran atas norma, atas fungsi tingkah laku norma tadi. Begitu. Demikian pula ketika kita bertamu. Sebelum kita dipersilahkan ada suguhan, sebelum kita dipersilahkan untuk mencicipi suguhan itu, seyogyanya jangan pernah mencicipinya kecuali sudah dipersilahkan. Nah, itu adalah fungsi norma tingkah laku ya, fungsi norma dalam pedoman bertingkah laku manusia. Begitu ya. Sebagaimana juga ketika kita bertamu, kaki kita tidak boleh diangkat di atas. Ya. Kita tidak boleh menjelegrang dalam bahasa Jawa. Ini adalah tingkah laku. Fungsi norma dalam mengatur tingkah laku. Itu fungsi norma yang pertama. Kemudian fungsi norma yang kedua adalah menjaga kerukunan masyarakat. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya begini. Tata aturan yang berwujud norma itu sangat efektif membuat kehidupan masyarakat tertib. Mengapa demikian? Coba bayangkan, ketika tidak ada norma, maka kehidupan akan amburadul. Ya, contoh misalkan begini, orang akan bebas menyalakan musik keras-keras, mau pagi, siang, malam akan menyalakan musik dengan keras karena dia punya perangkat sound dan lain sebagainya. Itu kalau tidak ada norma. Tetapi karena ada norma, ya, maka tata cara memutar musik pun akan ada. Misalkan malam-malam tidak boleh menyalakan musik terlalu keras karena bisa mengganggu ketertiban masyarakat yang sedang tidur. Begitu. Atau misalkan ketertiban yang lainnya, menjaga kerukunan yang lainnya, misalkan kalau kita memiliki hajat ya yang itu bertempat di jalan umum, maka kita secara norma, secara aturan wajib izin kepada tetangga sekitar dan pemerintah setempat. Itu norma. Nah, kalau tidak izin seenak-enaknya, itu kan nanti yang lain akan merasa sakit hati, masyarakat yang lain. Itu menggunakan tempat umum secara seenaknya tanpa izin dan sebagainya. Nah, kalau diterus-teruskan maka akan tercipta masyarakat yang tidak rukun. Ketika izin dikabulkan pun ada batas waktunya. Tidak boleh sudah izin 1 bulan menggunakannya. Tidak boleh begitu. Tetapi ada batas waktunya. Misalkan maksimal 1 kali 12 jam. Berarti setengah hari. Ya, lebih dari setengah hari itu berarti melanggar aturan. Nah, itu adalah norma. Fungsinya menjaga kerukunan masyarakat. Begitu ya. Itu. Nah, misalkan begini, norma kesopanan misalkan ya, norma kesopanan kalau kita kalau kita memiliki makanan yang mungkin kita kebetulan keluarga kita misalkan memasak makanan yang lezat, misalkan tetangga kita merupakan orang yang kebetulan berlatar ekonomi biasa atau lemah, maka kita tidak boleh memamerkan itu kepada tetangga kita. Itu kalau kita memamerkan berarti kita termasuk melanggar norma kesusilaan. Nah, ketika tidak ada norma, maka hal itu akan mudah terjadi karena sifat manusia itu, sifat bawaan manusia itu sombong ya. Nah, kalau itu terjadi maka yang rentan adalah kerukunan warga. Maka di sini ada norma kesusilaan.
itu dilarang, ya, dilarang kita memamerkan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain yang tidak memilikinya. Nah, itu termasuk pelanggaran norma. Jangan sekali-kali seperti itu. Kemudian fungsi norma yang ketiga adalah sebagai sistem pengendali sosial. Tadi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, kemudian menjaga kerukunan. Yang ketiga adalah sistem pengendali sosial. Sistem sosial itu sistem kehidupan bermasyarakat dikendalikan oleh norma atau aturan apapun itu. Contohnya misalkan begini. Sistem pengendali sosial ya, misalkan begini. Ada aturan-aturan di daerah tertentu, orang yang sudah memiliki tanah banyak dilarang membeli tanah. Itu norma. Bisa jadi norma itu adalah norma adat istiadat atau norma hukum, bisa jadi. Nah, tujuannya apa ketika norma itu dilaksanakan atau dilakukan adalah untuk mengendalikan sistem sosial sebagai sistem pengendali sosial. Jadi kehidupan sosial berjalan sesuai dengan aturannya, tidak comblang ya, tidak terlalu berbeda. Misalkan si A kaya raya sekali, si B miskin sekali, ya ini salah satu fungsi norma ini, mengendalikan sebagai sistem pengendali sosial. Contoh misalkan ronda atau berjaga malam. Berjaga malam ini termasuk salah satu perwujudan norma. Banyak norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, bahkan kemudian norma kebiasaan adat istiadat ini bisa diwujudkan salah satunya melalui ronda. Nah, ronda ini adalah salah satu fungsinya adalah sebagai pengendali sosial ya. Ketika ada ronda maka potensi kejahatan akan menurun misalkan. Ketika ada ronda maka orang-orang yang berpotensi melakukan pelanggaran kesusilaan akan sungkan sendiri sehingga tidak melakukannya. Contoh misalkan begini. Ada seorang perempuan di sebuah desa, kemudian dia didatangi oleh tamunya seorang laki-laki pada malam hari. Tentu kalau ada ronda, maka perempuan dan laki-laki itu tidak akan berani berinteraksi atau bertamu lebih dari jam yang ditentukan. Misalkan jam malam bertamu jam 9, maka jam 9 harus pulang mereka. Itu kalau ada ronda maka dia bisa mengendalikan diri dalam kehidupan sosial. Tetapi ketika tidak ada ronda, bayangkan, tidak ada orang yang mengontrol, bayangkan, tidak ada pengendali sosial, coba bayangkan, maka perempuan dan laki-laki itu akan bebas bertamu sampai jam kapanpun karena tidak ada norma yang berfungsi sebagai pengendali sosial. Sementara itu tugasnya adalah silakan mencontohkan masing-masing 3 penerapan dari fungsi 3 norma ini dalam kehidupan bermasyarakat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.